Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-qawiyyus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna na'imal mukhallad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man ismuhu Ahmad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyil mu'ayyad, ar-rasulil mumajjad, wa ala alihi sadatil umad wa sahbihi ulil fadli war rasyad min yaumina hadza ila madal abad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketakwaan menjadi inti nasihat khutbah Jumat. Kepada diri sendiri khatib berwasiat, begitupun kepada seluruh hadirin yang terhormat. Ketakwaan itu menghadirkan Allah dalam hati kita. Sebab Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam dada. Semakin bertakwa, seseorang akan semakin sering merasakan Allah dalam hatinya. Semakin sering berdosa, hati seseorang akan semakin kehilangan Allah di dalam hidupnya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, setelan pabriknya untuk senantiasa terkoneksi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika manusia terputus koneksi ibadah dengan Tuhan, hidupnya lambat laun akan berantakan. Ketenangan hati sulit didapatkan. Larut dalam masa lalu kelam yang tak berkesudahan, ataupun masa depan suram tak jeda terus dicemaskan. Esok aku akan jadi apa? Esok anak-anakku akan makan apa? Padahal wasiat Nabi Ya'qub alaihissalam kepada putra-putranya adalah ma ta'buduna min ba'di. Sepeninggalku apa yang kalian sembah? Bagaimana ibadah kalian sepeninggalku? Wasiatnya bukan ma ta'kuluna min ba'di, bukan apa yang kalian makan setelahku meninggal. Bertuhan itu kebutuhan, sebab hanya Tuhanmu yang tahu kebutuhanmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, bertahun-tahun manusia hidup dengan nikmat Tuhan, namun masih saja banyak manusia-manusia yang tak mampu bertahan menghadapi kerasnya kehidupan. Kenapa? Karena mereka tidak bertuhan, atau mungkin lupa dengan nikmat dan rahmat Tuhan. Sebab la taqtulu anfusakum, bunuh diri bukan pilihan. Innahu kana bikum rahimah. Padahal maha kasih sayang Allah senantiasa memberi nikmat mulai sebelum lahir hingga akhirat. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Yang putus asa dari rahmat dan nikmat Tuhan hanya mereka yang kufur nikmat dan kehilangan iman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti selain Allah bukan Tuhan. Tidak ada sifat ketuhanan dalam makhluk di alam raya ini, dan tidak ada sifat kemakhlukan kealaman dalam Tuhan. Tapi ada manusia-manusia yang seringkali mengintervensi wilayah Tuhan. Ketika catatan takdir telah terukir, manusia di antara ridho dan khawatir, rencana sehebat apapun bisa saja tersingkir. Padahal ikut campur di wilayah Tuhan
bisa mengundang kesumpekan dan mengandung kelancangan. Sumpek karena kesempitan hati, tidak bisa menerima ketentuan yang sudah diukur. Lancang karena mendikte takdir Tuhan yang sudah diatur. Tetaplah kita mengambil peran dalam skenario Tuhan, meski itu hanya sebatas figuran. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah itu Ahad, Esa tidak ada duanya. Hanya Allah yang bisa sempurna dengan keesaannya. Tuhan tidak butuh support siapapun dan apapun untuk menjadi sempurna. Sedangkan kita, manusia dan seluruh makhluk alam semesta butuh berdua untuk bisa sempurna. Arus listrik bisa hidup sempurna karena bertemunya dua muatan listrik, positif dan negatif. Sandal, sepatu bisa bermanfaat secara sempurna ketika sepasang. Artinya, kesempurnaan makhluk membutuhkan support yang lainnya. Yang hidup sendiri katanya kurang sempurna. Ia kira dengan menikah hidupnya akan menjadi sempurna. Namun, ketika berumah tangga, tak kunjung dikaruniai putra, hidupnya masih terasa belum sempurna. Sudah mendapat putra, anaknya tidak seperti harapan, juga merasa belum sempurna. Yang kehilangan orang tua, merasa hidupnya tak lagi sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, tanpa pasangan, tanpa anak, tanpa orang tua. Lam yalid wa lam yulad. Sesempurna apapun hidup manusia, pasti ada batasnya, pasti ada kurangnya. Tak ada satu makhluk pun yang sebanding dengan kesempurnaan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Keesaan Allah sebagai Tuhan tak bisa diganggu gugat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bertuhan itu inheren dengan berkemanusiaan. Sebab misi beragama adalah memupuk nilai kemanusiaan. Kitab hadis Musnad Ahmad bercerita, suatu saat Nabi didatangi oleh Badui. Ditanya, beliau penasaran, dia penasaran dengan sosok Nabi. Ini kamu Rasul, katanya Rasul itu, bima tursal, apa misimu? Nabi menjawab dengan 5 poin. Bi'atu solul arham, menyambung silaturahim. Silaturahim adalah pangkal kerukunan sosial. Wa atuh qonat dima, mencegah pertumpahan darah untuk memberi jaminan seluruh manusia di dunia ini, bukan malah menjalankan atau melakukan genosida. Waktu amanah subul, menjaga keamanan jalanan demi berjalannya ekonomi dan hak memiliki harta terlindungi bagi kita semua. Waktu kasarul autan, meruntuhkan berhala untuk apa? Untuk tetap menjaga kewarasan akal sehat kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, waliyubadu wahdahu la syarikalah, beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Lalu krisis kemanusiaan di Rafah, Palestina saat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia disebut soleh itu oleh para ulama didefinisikan dengan al-qaim bi huquqillah wa huquqin nas, menjalankan hak Allah dan memenuhi hak-hak manusia. Artinya apa? Orang soleh itu adalah manusia yang adil kepada Allah, adil kepada orang lain dan dirinya sendiri. Hak Allah dijalankan, bukan diabaikan. Hak sesama manusia dibayar lunas, bukan dirampas. Hak diri sendiri dipertahankan, bukan dipertuhankan. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa didoakan oleh muslimin muslimat di dalam salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mereka lah manusia yang adil dan beradab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia sebagai khalifah fil ardh, Allah menitipkan bumi dan seisi jagat untuk dirawat. Kita harus bersatu merawat lingkungan agar tetap nyaman. Kita harus bersatu membela negara agar tetap aman. Keseimbangan ekologis bisa terwujud dengan 3 hal. Yang pertama, menjaga kuantitas dan kualitas lingkungan sebagaimana surat Ar-Rum ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan hujan dari langit. Fasalat audiyatun biqadariha, lalu mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan kadar ukurannya.
Dan yang kedua adalah menjaga keberlangsungan hidup para penghuni populasi yang ada di dalamnya. Sebagaimana pesan surat Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat populasi juga seperti kamu. Dan yang terakhir adalah membuat wilayah konservatif sebagaimana diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad. Nabi Ibrahim itu menjadikan wilayah Mekah di tanah haram. Begitupun Nabi Muhammad. Di dalamnya vegetasi tanaman tidak boleh dirusak, hewan dilarang berburu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita benar-benar seutuhnya menjadi manusia yang bertuhan dan memiliki nilai kemanusiaan, menjadi manusia yang adil dan beradab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Barakallahu li wa lakum ajma'in. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tsumma a'lamu anna Allah amara bi amrin bada fi nafsihi wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'hum wa 'afiyaka wa rabbika bi karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ahlikil yahuda as-suhyuniyin. Allahumma mazzaq jam'ahum, Allahumma badil syamlahum, Allahumma aqil 'adadahum, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Rafah wa jami' aqtaril Palestina wa jami' fi jami'il haram khususan fi Indonesia wa jami'il biladil muslimina khassah. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan an baladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa yanha 'anil fahsya'i ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.